Ini gambar tentang bangsa Israel yang telah berada di pintu gerbang tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika 10 pengintai itu menipu, mereka berbohong bahwa ini bangsa yang besar. Mereka akan melahap kita, mereka raksasa, kita ini cuma belalang. Tapi ada 2 orang, Kaleb dan Yosua, berkata yang sebenarnya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Itu 10 yang berbohong tewas semua. Dan bangsa Israel itu harus diperintahkan balik masuk ke padang gurun, dihukum 40 hari menjadi 40 tahun sampai semuanya mereka tewas. Ini cerita orang yang sudah ada di pintu gerbang, tetapi kenapa Tuhan gak izinkan? Sama seperti istri Lot yang hampir selamat. Kekristenan itu bukan tahu banyak, ngerti banyak. Kekristenan itu perubahan hati. Kalau perubahan hati gak terjadi, tahu banyak dan ngerti banyak gak berguna. Kekristenan itu yang mengubah hati kita. Perubahan hati itu dampaknya besar. Perubahan hati itu yang membuat hidup kita berbeda. Bukan etika, kekristenan itu bukan etika, bukan masalah rapih, bukan masalah rajin, bukan masalah disiplin, bukan masalah kelihatan keren. Kekristenan itu adalah perubahan hati. Dan kalau kita nggak pernah mengalami perubahan hati, apa artinya? Lihat, ada satu kisah di dalam Yohanes. Ada satu orang berada di sebuah kolam, di mana kolam itu selalu mengalami goncangan air yang menyembuhkan. Karena malaikat datang dan menggoncangkan air. Air itu menjadi air yang menyembuhkan apapun penyakitnya. Tapi apa yang terjadi? Di situ ada 38 tahun. Satu orang 38 tahun berbaring di kolam yang fenomenal. Itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang baru dijamah Tuhan, kita nggak alami apa-apa. Tiap-tiap kita harus menyadari, di hari-hari terakhir ini ada banyak suara yang Tuhan sampaikan pas gerejanya, tapi nggak semua gerejanya mau mendengar. Lihatlah Yesus menceritakan, aku beri depan pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan bersekutu dengannya. Tapi gereja nggak semua seperti itu. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, Efesus 5 ayat 16. Gadis bodoh ini kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak mengutamakan yang utama. Dia mentingin yang tidak utama menjadi utama. Kalau kita nggak bisa bedakan yang utama, maka yang tidak utama jadi utama. Kalau kita nggak ngerti mana yang utama dengan yang bukan utama, maka yang bukan utama akan menggeser yang utama. Ada banyak orang memikirkan bagaimana pelita. Bagaimana pelitanya buatan Amerika lah atau buatan China lah. Ini KW1 atau KW3 atau ini yang super. Orang cuma mikirin itu. Tapi gereja Tuhan bukan tentang pelita, tetapi tentang minyak. Minyak itu penting. Pelita itu apa? Pelita itu pelayanan. Ada orang yang begitu jor-joran membangun yang namanya pelita supaya mentereng dan keren. Tanpa minyak gak berguna. Utamakan minyak di hadapan Tuhan. Udah gak punya waktu untuk fokus kepada pelita. Kenapa? Karena terjadi pemisahan. Matius 24 dan Matius 25. Ketika saudara baca tentang Matius 24, di situ tertulis tentang judulnya khotbah tentang akhir zaman. Ini Yesus yang mengatakannya. Lalu di situ ada judul yang pertama adalah bait suci akan diruntuhkan. Pertanyaannya kapan sih akhir zaman dimulai? Nubuatan ini tahun 70 itu adalah akhir zaman dimulai ketika bait suci diruntuhkan. Lalu ada tertulis judul yang kedua tentang permulaan penderitaan. Artinya gereja akan mengalami yang namanya permulaan penderitaan.